Bismillahirrahmanirrahim. Wajjih kalamal qaumi ghaira mukhatti'in wa mu'alliman waqir walasta mujadila. Wajjih, gawe wajah sira, jadikan sebagai sebuah perspektif atau pandangan kalamal qaumi ing pengendikane para ulama tasawuf ghaira mukhatti'in, hale ora nganggep salah sira, menjadikan para ulama tasawuf sebagai rujukan membentuk pandangan. Kalau sudah seperti itu ya mestinya tidak menyalahkan. Kalau menjadikan rujukan kepada sumber yang dia sendiri menyalahkan, itu kan jadi lucu. Karenanya sebelum mengambil rujukan dari seseorang, mesti harus diverifikasi, dipilih, dipilah, dihitung tentang keunggulan pandangan tersebut dari perspektif nalar, perspektif pengalaman, itu betul-betul diperhatikan. Kalau sudah betul-betul lolos verifikasi, lolos uji, clear pandangan-pandangannya, bisa dirasakan, baru dijadikan pedoman. Begitu jadikan pedoman, ya jangan ragu, jangan meragukan sumber yang menjadi pedoman, sumber pemikiran, sumber yang memiliki pengalaman. Ketika itu sudah dijadikan sebagai rujukan, ya jangan disalahkan. Masa menyalahkan rujukannya sendiri? Sudah menjadikan rujukan pemikiran seseorang, ya dengan segala konsekuensi harus bisa mempertahankan. Kalau sekiranya nggak bisa mempertahankan sumber rujukan, ya nggak usah dijadikan sumber rujukan. Nah ini nalarnya di sini, cara memahaminya. Makanya begitu sudah menjadikan ulama tasawuf di antara para sufi-sufi agung, sudah menjadikan sumber para ulama sufi-sufi agung di antara sufi-sufi yang lain, ya sudah. Kalau itu sudah menjadi pilihan, sudah lolos verifikasi dan lain sebagainya tadi, ya sudah, jadikan itu sebagai perspektifmu. Kalau sudah jadi perspektifmu, rangka teori yang kamu usung dari seorang ulama, ya jangan disalahkan. Menyalahkan sumber teori yang jadi pedoman berarti menyalahkan pandangannya sendiri. Ya setidaknya mempertanggungjawabkan teori yang digunakan, baik dari perspektif menguatkan, mengkritisi, atau menolak. Dan di antara proses verifikasi itu ada yang lebih kuat, ya yang lebih kuatlah itu, yang lebih kuatlah yang mestinya dijadikan pedoman. Kalau sudah menjadikan pedoman dari teori, pemikiran, pandangan yang sudah terverifikasi dan dijadikan sebagai bahan argumentasi, ya jangan disalahkan, menyalahkan sumber rujukan itu, sumber rujukan yang dijadikan pedoman dia sendiri, kemudian disalahkan sendiri, itu nanti malah persoalan. Akan kembali kepada dia yang merujuk, dia yang menjadikan pedoman,
dia yang menyalahkan sendiri apa yang telah dijadikan pedoman itu. Ini kan problem. Jadi nampak nanti jadi seperti seorang santri yang tidak punya karakter nanti. Termasuk menjadikan wajah, menjadikan perspektif. Wa mu'aliman lan ing wong kang muru'i sira, menjadikan sumber rujukan, sumber ide, gagasan, menjadikan bahan perspektif yang akan kita bangun, yang akan kalian bangun, itu diantaranya dari orang yang mengajar kamu. Wakil lan ngegungake sira, muliakanlah, hormatilah dia. Walasta hale ora ana sira mujadilah iku tukar padu. Jangan engkau menjadi orang yang berdebat, memperdebatkan ide yang sudah kamu jadikan sumber pijakan dengan pemilik ide atau pemilik teori itu. Kalau mendialektikakan tidak apa-apa. Kalau kemudian kamu mengambil ide orang itu, kamu verifikasi lolos, kamu jadikan pedoman untuk membangun perspektif kamu, tiba-tiba kamu ketemu yang punya teori atau ide gagasan itu, terus kamu berdebat. Seperti menyalahkan diri sendiri jadinya. Wastafsiril ustadza watruk ma bada. Wastafsir lan amprih penjelasan sira al ustadza ing guru. Watruk lan ninggalake sira ma ing arti bada kang pertela ya ma. Ibadihi marang sak grabyakane, libadihi fahmika marang sak grabyakane paham ira. Sebaiknya engkau mencoba mencari interpretasi baru atau penjelasan pada seorang guru atau siapapun yang ahli, yang menguasai bidang tersebut. Kamu harus meninggalkan rasa percaya diri kamu terhadap pemahaman kamu, padahal itu baru pemahaman sekilas. Istilahnya libadihi fahmika, marang sak grabyakane paham ira. Baru pemahaman yang sekilas saja, belum utuh, belum detail. Terus kemudian pede, sok-sokan, jangan. Hal-hal yang belum jelas, baru sekilas terkait dengan teks yang kamu baca, ya didialektikakanlah, didiskursuskan, diinterpretasikan, dan berupaya mencari interpretasi-interpretasi yang lebih detail, mendalam dari seorang guru atau ahlinya, atau perbandingan dari beberapa teks yang lain. Jangan paham baru sekilas, langsung seolah-olah itu pemahaman yang matang dan detail disampaikan ke publik. Belum dikomparkan, belum dibandingkan dari kitab-kitab yang lain. Nanti kelihatan hampa, kosong, nggak mendalam, malah lemah nanti. Maka jangan malu-malu juga, selain berupaya untuk mendapatkan interpretasi-interpretasi baru atau yang lebih kuat dari guru atau dari perbandingan kitab-kitab, selain itu juga bertanya,
Yang jelas ma badali badihi fahmika min kitabin, meaning atau makna yang dipahami seseorang baru sekilas pemahaman, belum mendalam dari teks yang telah dia baca, itu harus betul-betul dikonfirmasikan, didialogkan, dicarikan interpretasi-interpretasi yang lebih kuat, yang menguatkan pemahaman kamu dari sebuah teks. Gak usah malu-malu untuk bertanya, biar lebih detail, biar lebih matang pemahaman dari isi teks yang kalian pahami, tidak hanya sekedar sekilas terus pede. Qabil kitabaka qabla waqti mutala'ah bisahihi kutsbin wadihin qad uwila. Qabil bandingi sira kitabaka ing kitab ira qabla waqti mutala'atin ing dalam sedurunge wektu nenengali kitab. Buat langkah-langkah perbandingan terkait dengan kitabmu, bukumu, sebelum kamu melihat kitabmu, perbandingan dengan kitab-kitab yang lain, perbandingan dengan pandangan-pandangan yang lain. Atau kalau dengan kitab yang lain, membandingkan dengan kitabmu dengan kitab yang lain. Tentu kitab yang lain yang kamu jadikan perbandingan kitabmu itu harus bisahihi kutsbin, lawan benere kitab wadihin kang pertela. Kitab itu benar dan jelas, qad awila, gawe tetanggenan kitab, betul-betul kitab yang bisa dijadikan pedoman. Tali' miraran matnahu qabla syuruh fa innahu awla wa ahsanu mau'ila. Tali' ningalono sira miraran kelawan pirang-pirang, matnahu miraran kelawan pirang-pirang rambahan, matnahu ing matane kitab qabla syuruhi ing dalam sedurunge pira-pira syarah. Fa innahu mongko setuhune matnahu aula iku luwih utama wahsan lan luwih bagus mau ila apane kedadiane. Ya, melihat teks atau matan itu jangan hanya sekali, diulang-ulang sebelum kamu beranjak pada syarah matan tersebut. Karena memahami matan sebelum beranjak pada syarah dari matan tersebut itu lebih utama dan lebih baik. Walafah musa'rin min mutunin ahsanu min ashri syadrin min syuruhin faqbala. Walafahmu syadrin lan yakti utai faham saklare, paham satu baris min mutunin saing pira-pira kitab matan, paham satu baris dari matan teks ahsanu iku luwih bagus min asy syatrin tinimbang sangking 10 lare min syuruhin saing pira-pira syarah. Kamu membaca banyak syarah, banyak interpretasi tentang matan tersebut, tetapi matannya saja kamu tidak paham, ini problem. Makanya memahami satu lare dari matan itu lebih baik dari 10 lare dari syarah matan tersebut. Faqbala mongko nerima sira
wabda bi fardil aini summa a'mal bih summal kitaba fasunnatun mutarattila. Wabda lan miwiti sira mulailah bi fardil aini kelawan fardhu ain, mulailah mengkaji teks kajian terkait dengan hal-hal yang perlu difahami, yaitu hal-hal yang terkait dengan fardhu ain. Suma'mal bih, suma'mal mongko keri amal sira bihi kelawan fardhu. Dari kajian itu kemudian beranjak sumal kitaba, nuli ngajo sira ing kitab. Fasunnatun mongko keri-keri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutarattila hale gawe cetha dengan jelas. Nggih. Bi'ilmil fiqhi summa usulihi summal bawaqifi summal bawaqira tadrijan bala watsbi' bi'ilmin lan ngetus bureni sira bi ilmil fikih kelawan ilmu fikih summa usulihi monggo kari-kari ilmu usul fikih. Nah, setelah mempelajari hal terkait dengan hal-hal yang fardu, maka lanjutkan mengkaji fikih, ilmu fikih. Setelah itu lanjutkan mengkaji ilmu usul fikih. Sumal bawaqi nuli pira-pira ilmu kang keri. Ra'in ngreksa sira tadrijan ing undak-undak. Bala halin jajal sira. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu berikutnya yang bertingkat-tingkat dan diuji itu, dicek itu, diteliti itu, sehingga kamu betul-betul tahqiq, betul-betul mendapatkan pemahaman mendalam dari seluruh ilmu yang kamu pelajari, hingga kamu menguji dari tiap-tiap kajian teks dari setiap ilmu yang kamu kaji itu. Mengkaji dan menguji. Bala itu menguji. Hal jajal sira itu dalam arti menguji. Ilmu yang dikaji diuji. Maka dari proses itu akan mendapatkan pemahaman yang mendalam. Wa ulumu adabin thamaniyatun lughah syarfun wa nahwun wal ma'anil mufdhala. Wa ulumu adabin utai pira-pira ilmune tata krama thamaniyatun iku ana 8 ayil awalu tegese kang awal iku lughatun. Nah, bisa begitu ya. Al awalu tegese utai kang pertama iku lughatun, ilmu lughah, ilmu bahasa. Syarfun lan ilmu syaraf, wa nahwun lan ilmu nahwu, wal ma'ani lan ilmu ma'ani. Al mufdolah ngarepake ingsun ing ilmu kang den utamaake. Wa kadza bayanun wal badi'u wa qafiyah wa kadza arudun fatluban hamujmala. Wa kadza lan iku kaya ma'ani bayan utai ilmu bayan, wal badi'u lan ilmu badi', wa qafiyah lan ilmu qafiyah. Wa kadza lan iku kaya qafiyah arudun utawi ilmu arud. Fatluban ha mongko numpriya sira kabeh mujmala halaten kumpulake. Wa furu'uha insya'u nasrin wan nazam muhadharatun wal khututa fajmila. Wa furu'uha utai pang-pangane ilmu adab insya'u nasrin iku ngarang kalam nasar, wan nazamu lan ngarang nazoman, muhadharatun lan ilmu muhadharah, wal khututa lan ing tulisan fajmila mongko bagusake sira.
ini step by step tentang hal-hal yang secara berurutan perlu dikaji dan perlu dipelajari. La tahu tarir fi wuku'i ahli zamanina fi mantiqin summal kalam tawaghula. La tahu tarir, aja kebujuk sira bi wuku'i ahli zamanina. La tahu tarir, aja kebujuk sira bi wuku'i ahli zamanina. Kelawan tumibane ahli zaman ingsun fi mantiqin ing dalam ilmu mantek sumal kalam mongko nuli ilmu kalam tawaghula padha jeruk-jerukake. Kamu jangan tergoda fitnah zaman atau peristiwa di akhir zaman. Di situ banyak orang yang berbicara dengan perspektif logis, bermain kata, bahasa dengan logikanya sendiri, kemudian mencoba menyentuh kajian-kajian ilmu kalam dan dalam kajian itu mencoba di dalam-dalamkan, tetapi justru yang terjadi nanti adalah pembelokan. Ini yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Maka la tahu tarir biwuku'i ahli zamanina fi mantiqin summal kalami tawaghula. Qali akhi Ihyal Ghazali yitanal fihi syifa min kulli da'in a'dala. Qali' ningalono sira akhi sedulur ingsun Ihyal Ghazali ing kitab Ihya Imam Ghazali tanal mongko merkoleh sira fihi ing dalam Ihya asyifa ing waras min kulidain saking saben-saben penyakit a'dhala kang angel tambanane. Pelajari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dari situ kamu akan menemukan banyak maziyah. Di antaranya bagaimana membuat menormalisasi, menyehatkan badan, mental kita dari setiap penyakit yang sulit obatnya. Di sana ada banyak hal-hal yang sangat memberikan konseling terhadap kejiwaan kita, maupun hal-hal yang penuh perspektif bagaimana menyehatkan fisik kita, termasuk diantaranya bagaimana mengkonsumsi makanan yang sekiranya tidak membahayakan fisik kita. Itu dibahas di situ. Karena dalam kondisi apapun makanan, perut itu adalah sumber penyakit. Semua penyakit itu bermula dari makanan yang masuk di dalam perut. Wah, itu dibahas oleh Imam Ghazali dan itu akan berdampak kepada fisik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.